Apa kebiasaan Sayyidah Khadijah? Sudah? Yang pertama, beliau menyempurnakan tugas di rumah tangga yang tidak membebani Nabi ketika pulang. Saya ulang, beliau menyempurnakan tugas di rumah tangga yang tidak membebani Nabi ketika pulang. Bu, kita menghargai semua perkembangan pengetahuan, teknologi, peradaban dan sebagainya. Tapi ibu jangan sampai lemah dalam satu hal ini. Demi Allah saya katakan, apresiasi tertinggi dari Allah kepada seorang perempuan yang telah berumah tangga ternyata bukan profesi dunianya. Tapi ketika ibu bisa optimal menjadi seorang ibu dengan semua tugasnya. Kalau belum menikah jadi seorang anak dengan tugasnya. Kalau menikah belum punya anak jadi seorang istri dengan tugasnya. Nanti saya turutkan hadis-hadisnya. Jadi ibu itu ke surga, maaf ya, kalau nanti masuk dengan izin Allah misalnya, tingkat tertingginya itu bukan karena misalnya aktif mendampingi kegiatan di luar. Bukan karena aktif punya kegiatan banyak dengan teman-teman, bukan. Yang paling utama itu di rumah, anak bagaimana? Sehingga ketika suami pulang, dia membawa satu hasil dari kegiatannya, dalam lelahnya dia menikmati candanya yang telah menyelesaikannya istrinya. Itu bu, setiap apa yang dikerjakan kalau benar demikian, perhatikan hadisnya di At-Tirmidzi. Idza shallatil mar'atu shalataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Kalau ada seorang perempuan enggak pernah salat sunnah, cuma salat fardu saja. Enggak pernah puasa sunnah, puasanya Ramadan saja. Dia menaati pada suaminya, menjaga kehormatan keluarganya. Dia menempatkan tugas di rumah sebagai tugas utamanya. Maka apa yang terjadi? Qila laha yaumal qiyamati, dikatakan kepada perempuan ini saat kembali kepada Allah di yaumil hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Cepat langsung masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Enggak ada hisab. Sekarang ibu enggak dilarang, silakan. Pengajian banyakin, optimalkan. Tapi dengan pengajian itu balik bawa ilmunya kepada anak. Kalau perlu aja. Kegiatan di luar silahkan. Tapi jangan sampai, maaf, ibu aktif di luar, tapi anak ibu dititipkan pada orang lain. Sehingga dia mendapatkan karakter dari perawatnya, bukan dari ibunya. Jadi wajar kalau dia nggak kenal ibunya. Wajar kalau nggak akrab. Wajar kalau dia mencari jati diri di luar. Karena dia nggak kenal ibunya. Nanti kalau saya dengan ayah, saya bicara fikih ayah. Sehebat-hebatnya ayah, sesibuk-sibuknya di luar, itu di Quran selalu dialognya anak dengan ayah, nggak pernah dengan ibu. Ibu pernah dengar misalnya ada dialog ibu dengan anak di Quran? Nggak ada. Selalu ayah, anak, ayah, anak. Kenapa? Karena fungsi ibu itu sudah di rumah yang paling utamanya. Maksud fungsi di rumah itu adalah capaian dengan anaknya optimal, kasih sayangnya, curhatnya diterima, perawatannya, candanya. Kenapa banyak dialog dengan ayah di Quran? Karena ayah kesibukan banyak di luar, jangan sampai karena sibuknya itu lupa dengan keluarga di rumah. Karena ternyata yang ditunggu anak itu adalah sosok orang tuanya. Nah sekarang sudah ayahnya sibuk, ibu ikutan sibuk. Apakah salah? Tidak. Salah itu ketika ibunya sibuk, anaknya tidak mendapatkan orang tuanya. Itu problemnya. Dan itu banyak ditemukan sekarang. Ibu silahkan, mau sebanyak apa sih mau dikumpulkan? Bangga kalau statusnya bisa diupdate. Bangga kalau sudah banyak penampilan bisa dirubah. Ibu nggak khawatir kalau anaknya mencari perhatian di luar. Ibu nggak pernah bahkan sempat menyapanya. Cuman ketemu, berangkat, tidur, ketemu lagi. Lalu apa yang mau dicari dari apa yang dikumpulkan itu? Saya ini kalau pulang, sejak saya punya anak pertama, sekarang punya anak yang kelima, tidak pernah saya pulang nyampe rumah dipanggil dengan panggilan yang biasa teman-teman panggil. Ustadz, Kiai, Syekh. Gak pernah saya pulang datang rumah, Kiai, gak ada. Ustadz. Dari dulu anak saya ketika saya pulang datang,